Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini saya bersumpah. Pada hari ini saya bersumpah. Cepatlah kamu bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Apa kami boleh tahu penyakit apa yang diderita Bayu? Kencing darah. Dan buah zakarnya membengkak. Halo Sobat Neng, apa kabar semuanya? Di mana saja Anda berada, semoga tetap dalam kondisi sehat, banyak uang, serta berbahagia. Kali ini Neng Film akan mengangkat kisah tentang dahsyatnya ritual sumpah keramat, atau sumpah pocong, atau sumpah pemutus, beserta akibat yang bisa ditimbulkannya dari sumpah tersebut. Oke Sobat Neng, tidak usah berpanjang lebar. Yuk kita sama-sama saksikan jalan ceritanya. Film diawali dari rombongan calon besan yang berasal dari duku atas, keluarganya dari Pak Karso Utomo, orang tua dari Bayu. Mereka bermaksud memberikan serah-serahan untuk meminang seorang gadis dari dukuh bawah yang bernama Lintang, anak dari Pak Joyo Sentiko. Rombongan disambut oleh keluarganya Pak Joyo dengan sangat meriah sekali. Tampak musik serta makanan-makanan yang sangat banyak. Pada saat prosesi serah terima, terjadi gempa bumi yang sangat besar. Seolah-olah sebuah pertanda yang diberikan oleh alam bahwasannya akan terjadi sesuatu yang sangat besar bagi kampung mereka. Bayu ini adalah anak pertama dari 2 orang bersaudara. Dia seorang pemuda yang sangat rajin bekerja. Bahkan dia dipercaya oleh orang-orang di kampungnya, duku atas, untuk membantu mereka. Sementara sang gadis, yaitu Lintang, dia adalah anak satu-satunya dari Pak Joyo, dan dia bekerja di sebuah konveksi. Ibunya Lintang tampak memperhatikan kondisi sang anak. Dia melihat anaknya yang muntah-muntah dan senang makan yang asam-asam, sehingga dia menduga anaknya ini sedang hamil. Hal tersebut langsung dibicarakan dengan suami serta adiknya. Dan pada akhirnya, mereka tanpa meminta persetujuan anaknya datang ke rumahnya Pak Karso untuk membicarakan agar perkawinan yang awalnya 6 bulan lagi untuk disegerakan. Ketika mereka sedang berembuk, tampak Pono, pembantunya Pak Joyo, datang memberikan kabar bahwa Lintang sakit dan muntah-muntah. Pono lalu diwanti-wanti oleh Pak Joyo kalau Pono jangan sampai memberitahukan kondisinya Lintang pada siapapun. Akan tetapi, Pono ternyata sudah terlanjur berbicara dengan Mario. Mario ini adalah kawannya Lintang dan Bayu sejak kecil. Winoto yang mendapatkan tugas untuk ke rumahnya Pak Karso mendapati bahwasannya Bayu tidak ingin menikahi Lintang. Itu dikarenakan dia tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Akan tetapi dia masih tetap mau menerima kondisi Lintang walaupun dengan kondisi yang sudah hamil duluan. Mendapati kabar dari Winoto, istrinya Pak Joyo marah besar. Dia merasa Bayu sudah menghina mereka dengan sikapnya. Tapi Pak Joyo coba menenangkan istrinya, karena mereka yang berada di posisi yang lemah, anak mereka yang hamil. Mereka akhirnya mencoba untuk berbicara kepada Lintang atas apa yang terjadi di rumah Pak Karso. Lintang yang memang tidak melakukan apapun dengan Bayu, tentu saja sangat kecewa atas tindakan orang tuanya, di mana mereka menganggap Lintang hamil hanya dengan melihat perutnya yang membesar
dan suka makan yang asam-asam. Sang ibu coba untuk menenangkan Lintang dan bicara baik-baik akan perubahan badannya Lintang. Terlebih lagi agar tidak menjadi aib bagi Lintang dan keluarga. Namun dikarenakan Lintang tidak melakukan suatu apapun, tentu saja dia bersikukuh kalau dia tidaklah hamil. Di suatu tempat, tampak Mario, Sawung serta penduduk sedang berkumpul. Merasa Bayu telah mengotori desa dengan merusak Lintang dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga mereka berniat untuk meringkusnya. Tak bisa. Bayu telah mengotori dukuh kita. Kabar tentang penduduk didapati Lintang dari Sawung. Dia berlari untuk menyelamatkan Bayu. Pada akhirnya, Bayu ditemukan oleh Mario serta penduduk desa Duku Bawah. Mereka terlibat perkelahian sampai Lintang datang melerai mereka. Lintang coba menjelaskan kepada penduduk yang sudah emosi bahwa dia tidak hamil oleh Bayu ataupun lelaki yang lain. Mario lalu menantang Bayu untuk melakukan sumpah menurut kepercayaan desa, yakni sumpah pocong. Demi Allah saya bersumpah. Berani kau melakukan sumpah menurut kepercayaan kita? Aku sudah bersumpah demi Allah. Bukan itu, tapi sumpah pocong. Berani kamu? Lintang yang mendengar itu langsung menyanggupi untuk melakukan sumpah pocong. Sementara Bayu yang khawatir dengan kondisi perutnya Lintang berusaha untuk menggugurkan omongan Lintang dengan mengatakan Bayulah yang mereka tuntut, bukannya Lintang. Namun pada akhirnya mereka tetap akan melakukannya berdua. Seperti orang lain. Tidak, Mas. Biarlah sumpah itu kita lakukan sama-sama. Itu baru adil. Ibu serta Simbok Lintang berusaha untuk meyakinkan agar tidak melakukan sumpah pocong. Akan tetapi, Lintang hanya ingin meyakinkan pada semua orang bahwa dia masih suci dan bersih, tidak hamil seperti yang dituduhkan kepadanya. Sementara para penduduk dari duku atas tempatnya Bayu pun sudah pada kumpul guna membicarakan tentang wingitnya sumpah pocong, serta bisa terjadi hal-hal yang buruk yang bahkan mereka takuti akan menimpa diri mereka juga. Tampak dua orang yang sedang mengendap-endap menuju arah rumah Lintang. Terlihat Bayu yang mendatangi kamar Lintang. Bayu yang melihat perutnya Lintang semakin membesar, dia berusaha agar Lintang mau membatalkan sumpah pocong. Mendengar Bayu juga tidak percaya dengan Lintang, semakin Lintang ingin melaksanakan sumpah tersebut. Karena Mas yakin aku berzina dan hamil, maka Mas takut aku terkena akibat sumpah pocong itu. Begitu. Demi Mas, aku akan melakukan sumpah pocong itu. Pada keesokan harinya, sumpah pocong akhirnya dilaksanakan juga. Sumpah pocong disebut juga sebagai sumpah pemutus. Artinya, orang yang melakukannya ingin membuktikan kebenaran. Dan setelah diambil sumpah, orang tersebut akan dinyatakan benar. Tapi andai dia berbohong, tuah dari sumpah pocong yang diucapkannya akan menimpa dirinya. Pada hari ini saya bersumpah, Pada hari ini saya bersumpah. Lintang, Lintang, Bayu, Bayu, dan juga tidak dengan laki-laki yang lainnya. Malam hari setelah pelaksanaan sumpah pocong, nampak semuanya berjalan sewajarnya tanpa ada satu hal yang ganjil. Pagi harinya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi berbarengan serta ganjil. Tampak Bayu yang sedang mengangkat sepeda karena dia terjatuh di sawah.
tampak penjual tempe yang tempenya busuk walaupun baru dibuat semalam. Dan beberapa ekor ayam di rumah salah satu penduduk kaya terkena ayan. Dan petani mengalami tanaman yang kering. Pada malam hari, Endang berteriak-teriak memanggil orang tuanya. Dikarenakan masnya Bayu yang mengalami kencing darah dan buah jakarnya membesar. Orang tuanya menyuruh Bayu untuk memohon ampun kepada Allah dan segera untuk menikahi Lintang. Akan tetapi, Bayu tidak menerima begitu saja karena dia tidak merasa bersalah. Maaf. Demi Allah, saya tidak bisa. Para penduduk desa yang sudah sangat resah, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Pak Karso. Mereka yang sangat khawatir menanyakan kondisi Bayu yang infonya mendapat penyakit baru lagi. Dan hal itu dibenarkan oleh Pak Karso. Beberapa penduduk desa ikut-ikutan berkeluh kesah kepada Pak Karso. Mereka takut tua itu menimpa mereka juga. Dan pada akhirnya Pak Karso mengucilkan Bayu untuk kebaikan bersama. Apa kami boleh tahu penyakit apa yang diderita Bayu? Kencing darah. Dan buah zakarnya membengkak. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, Sawung memberitahukan kepada Lintang bahwa Bayu akan dikucilkan oleh orang tuanya. Sementara itu, di rumahnya Pak Karso, nampak anak-anak kecil yang melempari rumahnya Pak Karso dengan batu dan sambil berteriak-teriak. Lintang yang datang berusaha untuk menghalangi anak-anak tersebut melempari batu ke rumahnya Pak Karso. Dan dia memohon kepada ibunya Bayu agar bisa bertemu dengan Bayu sebentar saja. Akhirnya Bayu keluar, dan dengan segala kondisi yang dia sedang alami, dia meminta Lintang untuk pergi dan melupakan dirinya. Tinggalkan rumah ini. Lupakanlah aku dan segala yang terjadi di antara kita. Tidak, Mas. Tidak. Biarkan aku hidup tenang di tempat pengucilanku. Saat itu juga, tampak Sawung tiba-tiba berbicara di depan orang tua Lintang, Bayu, penduduk duku atas dan duku bawah, bahwasannya dia akan menikahi Lintang dan semoga Bayu bisa terbebas dari segala sakitnya. Saya berjanji akan menyayangi mereka, lahir dan batin. Sawung dan pamannya datang ke rumahnya Pak Joyo untuk melamar Lintang. Akan tetapi, Lintang tidak menerima lamaran tersebut. Maaf, saya tidak bisa menerima kebaikan Mas Sawung. Malamnya Sawung datang ke rumahnya seorang dukun. Dia bermaksud untuk minta bantuannya dukun itu untuk melunakkan hati Lintang. Dan ternyata semuanya adalah rencana si Sawung, termasuk kondisinya Lintang serta Bayu. Sang dukun memberikan sebuah cincin kepada Sawung sebagai pengikat antara diri mereka. Dan cincin tersebut tidak bisa dilepaskan seumur hidup. Dan dia menyuruh untuk membawa Lintang ke rumahnya. Jangan coba-coba mengingkari janjimu pada Pakde. Kedatangan Sawung ke rumahnya itu dukun tanpa sengaja diketahui oleh Mario. Sawung datang ke rumahnya Lintang dan dia memberitahu Lintang bahwasannya Bayu ingin bertemu dengannya di suatu tempat. Pada saat mendengar nama Bayu, Lintang langsung bergegas. Tetapi, bukannya ketemu Bayu, dia malah dibawa ke rumah dukun dan
disuruh minum air yang ada di dalam kendi. Saat itu juga muncul Mario serta Bayu. Terjadi perkelahian antara Sawung, Mario serta Bayu. Sawung tanpa sengaja, dia malah menusukkan keris ke tubuh si dukun. Dalam 7 kali 7 hari, cincin yang kau pakai akan membuat jarimu menjadi busuk. Dan kau akan tersiksa selama 49 hari sampai ajalmu tiba. Film diakhiri dengan penduduk yang datang ke rumah si dukun. Tampak perutnya Lintang yang mengecil dan penyakit Bayu yang sembuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film Sumpah Pocong ini sampai habis. Mohon untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Sampai bertemu dengan alur film selanjutnya.